Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sukma Ayu dengan NIM 29021500008. Saya dari Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan pengelolaan pendapatan daerah dengan mata kuliah perpajakan 2 dan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti. Pengertian pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yaitu menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan. Sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapat yang pertama itu ada pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Yang kedua yaitu dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga yaitu lain-lain. Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yaitu meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa merujuk pada pasal 31 ayat 2, hal-hal terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi terdiri atas A. Pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pendapatan daerah. Bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkup perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pengolahan data dan sistem informasi, serta pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah. Bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi, yaitu perumusan kebijakan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas bidang. Kedua, pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas bidang. Yang ketiga, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan lingkup tugas bidang. Dan yang keempat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas yang pertama yaitu menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang melalui usulan subbidang sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah. Yang kedua, menyelenggarakan dukungan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Yang ketiga, menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan lingkup tugas bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Dan yang keempat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya. Strategi peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Intensifikasi pajak daerah adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi pemerintahan daerah. Sedangkan ekstensifikasi pajak daerah yaitu kegiatan optimalisasi penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang baru.
Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya intensifikasi antara lain yang pertama peningkatan penyuluhan pajak, yang kedua peningkatan pembukuan berbasis sistem informasi atau teknologi, yang ketiga perbaikan administrasi pungutan maupun operasional, dan yang keempat peningkatan pengawasan dan pengendalian pungutan. Sementara kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya ekstensifikasi adalah yang pertama, penyisiran subjek pajak baru dengan cara membuat NPWPD, yaitu nomor pokok wajib pajak daerah. Yang kedua, membuka lahan milik pemerintah daerah yang masih menganggur untuk dapat diciptakan menjadi wilayah bisnis baru. Kesimpulannya, yaitu peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya. Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab minimnya pendapatan asli daerah. Beberapa strategi yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah. Yang ketiga, melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah. Yang keempat, memperluas tax base pajak daerah. Yang kelima, meridentifikasi misi dan mandat organisasi. Dan yang keenam, menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah. Dan ini adalah referensi jurnal yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Bisa di-pause aja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.